Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Andeli Oktavian dari kelas 12 IPA 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Nah, jadi sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi, secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, di tahap pertama dalam sintesis protein itu adalah transkripsi. Proses ini terjadinya penyalinan sebagian DNA. Nah, kenapa disalin? Karena DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu berlangsungnya di ribosom yang letaknya itu di sitoplasma. Nah, jadi DNA ini nggak bisa bergerak sendiri ke ribosom. Nah, jadi di sini tuh butuh fasilitator, yaitu RNA polimerase buat datang ke DNA, mencetaknya, terus menyuruhnya pergi ke ribosom. Nah, tahap transkripsi terjadi dari 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yaitu enzim RNA polimerase akan menempel pada promoter atau titik awal dan membentuk gelembung transkripsi. Gelembung akan terbuka atau terbentuk. Yang kedua ada elongasi, yaitu RNA polimerase membentuk dan memanjangkan mRNA dengan memasangkan basa nitrogen para templater dengan basa nitrogen pada RNA. RNA polimerase bergerak dari 3 ke 5 di DNA template untuk membentuk rantai mRNA dari 5 ke 3. Yang ketiga yaitu transminasi, yaitu RNA polimerase mencapai terminator atau codon stop yang memberi sinyal transkripsi berakhir. RNA polimerase lepas dari DNA dan menghasilkan mRNA. Ketika mRNA sudah terbentuk, maka mRNA bisa membawa kodon hasil salinan DNA ke ribosom. Jadi mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi bisa dimulai. Nah, translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, translasi ada 3 tahapan juga. Yang pertama yaitu inisiasi. Nah, di sini itu dimulainya dari subunit kecil yang menempel di mRNA. Subunit tersebut bergerak sampai bertemu codon start. tRNA inisiator yang membawa asam amino menempel di codon start. Kemudian subunit besar bergabung dan tRNA inisiator berada di sisi P dari subunit kecil. Nah, yang kedua ada elongasi. Nah, di sini ribosom membaca kodon-kodon di sisi A. Asam amino yang dikode oleh kodon di sisi A dibawa oleh tRNA yang memiliki antikodon yang sesuai. Nah, kemudian tRNA menempel di sisi A. Asam amino di sisi P putus dari tRNA lalu berikatan dengan asam amino yang ada di sisi A. Ribosom bergeser, maka tRNA yang tidak membawa asam amino pindah ke sisi E kemudian keluar. tRNA yang mengikat asam amino pindah ke sisi A, dari sisi A ke sisi P. Sisi A kosong kemudian diisi oleh tRNA yang membawa antikodon yang sesuai. Begitu seterusnya dan seterusnya. Proses translasi akan membentuk rantai asam amino. Nah, yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi yaitu stop kodon mencapai sisi A. Kemudian datang rilase faktor di sisi A yang menyebabkan rantai asam amino putus dari tRNA. Nah, rantai asam amino keluar dari ribosom, kemudian kompleks translasi terpisah satu sama lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dari sintesis protein. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.